Bayangkan seorang anak kecil yang sedang bermain di pesta ulang tahun, tertawa, berlari tanpa rasa takut, tapi dalam hitungan detik dia menghilang tanpa jejak. Orang-orang mulai mencari, memanggil namanya, tapi Cupcake tidak pernah menjawab. 10 hari kemudian, harapan berubah menjadi horor saat tubuh kecilnya ditemukan di tempat yang tidak seharusnya. Siapa yang bisa melakukan hal sekejam ini pada seorang bocah berusia 3 tahun? Dan lebih penting lagi, kenapa? Ini bukan sekedar kasus penculikan biasa, ini adalah cerita yang akan membuat Anda bertanya-tanya seberapa aman anak-anak kita di luar sana. Hari itu tanggal 12 Oktober tahun 2019, April Thomas membawa anak-anaknya ke pesta ulang tahun anak dari temannya di kompleks apartemen Tom Brown Village, Birmingham, Alabama. Selayaknya anak-anak pada umumnya, Camille dan kakaknya bermain di luar bersama dengan anak-anak yang lain. Saat itu April sedang berbincang dengan sepupunya di dalam rumah, sembari pamitan untuk pulang karena matahari mulai terbenam. Hingga tiba-tiba putranya kembali ke dalam rumah namun tidak bersama Camille. Keadaan jadi menegangkan ketika April tidak menemukan Camille yang masih berusia 3 tahun di luar rumah. April dan keluarga lain bergegas keluar dan mencari Camille. Mereka bertanya pada anak-anak tetangga apakah ada yang melihat keberadaan putri kecilnya. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun memberitahu mereka bahwa dia melihat seorang pria dengan mobil SUV mendekati Camille dan membujuknya dengan permen. Dalam hitungan detik, Camille diseret dan dibawa pergi oleh orang asing itu dengan mobilnya. Kejadian mengerikan itu terjadi begitu cepat. Tidak ada yang tahu siapa pria asing yang telah menculik Camille sore itu. Minimnya informasi membuat pencarian terhadap gadis 3 tahun ini menjadi sangat sulit. Seluruh masyarakat Birmingham gelisah dan putus asa. Para orang tua menjadi takut untuk membiarkan anak-anak mereka bermain di luar karena penculiknya masih berkeliaran. Tidak ada yang tahu kapan atau di mana pelaku akan berulah lagi. Polisi, masyarakat, bahkan FBI bergabung untuk mencari Camille Cupcake McKinney. Selebaran disebar, postingan di sosial media dibuat, dan orang-orang menyisir area tersebut untuk mencari tanda-tanda keberadaan Cupcake. Namun berhari-hari berlalu tanpa ada petunjuk apapun. Harapan April semakin memupus. Satu-satunya petunjuk adalah rekaman CCTV yang menangkap momen saat Cupcake diculik. Sayangnya saat itu terlalu gelap dan terlalu jauh untuk mendapatkan banyak detail, kecuali saat seorang pria nampaknya mendekati 2 anak dan akhirnya membujuk Cupcake menjauh dari area tempat dia bermain di luar rumah keluarganya. Kepala polisi Patrick Smith tampil di televisi dan dengan putus asa memohon kepada si penculik untuk membawa gadis kecil itu kembali. Dia berharap jika Cupcake masih hidup dan penculiknya takut tertangkap, pesan ini akan meyakinkan mereka bahwa mereka dapat mengembalikannya tanpa menghadapi masalah hukum tambahan. Patrick menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah menyatukan kembali Cupcake dengan keluarganya. Segala hal lainnya, termaksud membawa penculiknya ke pengadilan, adalah yang kedua setelah itu. Namun hadiah sebesar 20.000 USD juga diberikan dengan harapan bahwa seseorang yang mungkin mengetahui sesuatu tentang penculikan Cupcake akan mempertimbangkan untuk melapor. Dari hasil rekaman CCTV yang disebarkan ke publik, seorang warga melapor bahwa dia melihat kendaraan yang mirip dengan yang ada di rekaman. Beberapa masyarakat juga melaporkan tersangka potensial dalam hilangnya Cupcake, yaitu Patrick Stallworth dan Derek Brown. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2019, polisi menggeledah apartemen Patrick Stallworth dan Derek Irisa Brown. Polisi menemukan gambar-gambar eksplisit anak-anak di ponsel Patrick yang memperkuat dugaan bahwa dia adalah predator seksual. Polisi juga menemukan barang bukti penting berupa cairan pemutih dan noda merah di dalam apartemen mereka. Penyelidik kemudian menggunakan data ponsel untuk melacak pergerakan tersangka setelah penculikan terjadi yang mengarahkan mereka ke sebuah tempat pembuangan sampah di daerah Center Point, Birmingham. Pupus sudah harapan April. Hatinya hancur berkeping-keping setelah mengetahui kenyataan bahwa putrinya telah dihilangkan nyawanya dan dibuang begitu saja di tempat sampah. Petugas berwenang pun melakukan otopsi pada jasad gadis kecil itu
dan berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa Cupcake meninggal akibat sesak nafas yang disebabkan oleh kombinasi metafetamin dan obat penenang dalam tubuhnya. Ya, ditemukan metafetamin atau sabu dan trazodon atau sejenis obat antidepresan yang biasa digunakan sebagai obat tidur dalam tubuh si kecil Cupcake. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebelum meninggal, Cupcake kemungkinan besar telah diberi obat-obatan tersebut yang akhirnya menyebabkannya overdosis dan gagal bernafas. Dan dari kondisi jasad yang ditemukan dalam keadaan membusuk di tempat sampah, menunjukkan bahwa dia telah meninggal beberapa waktu sebelum ditemukan pada tanggal 22 Oktober tahun 2019. Setelah penemuan jasad Cupcake, Patrick Stallworth dan Derek Brown segera resmi ditangkap dan didakwa dengan penghilangan nyawa berencana. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2019, kantor Kejaksaan Jefferson County secara resmi mengajukan tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama pada Patrick Stallworth dan Derek Brown. Selain itu, mereka juga didakwa dengan penculikan dan konspirasi untuk melakukan penculikan terhadap anak di bawah umur. Mereka berdua mengaku tidak bersalah setelah penangkapannya. Keluarga Stallworth mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan simpati mereka terhadap keluarga korban dan mengungkapkan rasa jijik mereka bahwa anggota keluarga mereka diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan nyawa terhadap anak berusia 3 tahun tersebut. Sementara itu, informasi lebih lanjut mengenai masa lalu Brown yang penuh kekerasan pun terungkap, termasuk sebuah insiden ketika dia pergi ke panti asuhan dengan senjata api dalam upaya untuk mengambil kembali anak-anaknya. Brown sebelumnya kehilangan hak asuh atas anaknya sendiri setelah dituduh melakukan penculikan domestik. Pada tahun 2018, dia didakwa dengan 3 tuduhan penculikan tingkat pertama setelah dia mengambil secara paksa ketiga anaknya dari panti asuhan dengan menodongkan senjata api. Sebelumnya juga pada tahun 2004, Brown sempat dipenjara selama 30 hari atas kasus kepemilikan marijuana. Dr. Daniel Dye, seorang ahli patologi forensik di kantor pemeriksa medis Jefferson County, memberikan kesaksian mengenai kondisi tubuh Cupcake yang membusuk. Dye bersaksi bahwa Cupcake mengalami 2 luka lecet kecil di punggungnya, serta luka lecet di bagian belakang lengan dan siku kiri yang dia gambarkan sebagai luka akibat benda tumpul, 3 lecet di pantat dan paha kiri, serta memar di sisi kanan dahi dan wajah, yang menurutnya sesuai dengan adanya sesuatu yang mendorong area tersebut atau ditekan ke benda keras. Pengujian toksikologi menunjukkan bahwa dalam tubuh Cupcake ditemukan trazodon dan metafetamin yang ditelan selagi dia masih hidup. Berdasarkan pemeriksaan silang, Dye mengaku tidak ada luka pada alat kelamin atau anus Cupcake yang mengindikasikan tidak adanya kekerasan seksual. Patrick Stallworth mengatakan bahwa dia tidak mengerti bagaimana dia dituduh melakukan pembunuhan. Dia mengaku bahwa pacarnya lah, Derek Brown, yang telah mendorongnya untuk melakukan penculikan. Dan Brown mengatakan bahwa dia ingin menjaga Cupcake dan tidak peduli bahwa dia adalah anak orang lain. Stallworth juga mengaku bahwa Derek lah yang telah menghilangkan nyawa Cupcake dengan tangannya sendiri. Menurut pengakuan Patrick Stallworth, Derek Brown mengatakan bahwa dia telah dianiaya saat kecil dan dia ingin agar Patrick Stallworth melakukan hal yang sama kepada Cupcake. Patrick juga sempat berulang kali meminta Brown untuk membawa bayi itu pergi. Patrick kemudian mengatakan pada detektif bahwa Derek Brown telah menutup hidung dan mulut bayi itu dengan tangannya. Reaksi masyarakat Birmingham setelah penangkapan Patrick Stallworth dan Derek Irisa Brown dipenuhi dengan kemarahan, kesedihan, dan seruan untuk keadilan bagi Camille Cupcake McKinney. Ketika jasad Cupcake ditemukan pada tanggal 22 Oktober tahun 2019, masyarakat mengadakan doa bersama dan peringatan lilin untuk mengenang bocah kecil tersebut. Banyak orang menangis dan berbicara tentang betapa tidak adilnya kejadian ini. Camille Cupcake McKinney dikenal sebagai anak yang ceria, manis, dan penuh energi. Keluarganya menggambarkannya sebagai gadis kecil yang suka tersenyum dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun usianya baru 3 tahun, Cupcake dikenal memiliki kepribadian yang menyenangkan dan mudah disayangi. Ibunya, April Thomas, sering membagikan momen-momen bahagia Cupcake di media sosial sebelum kejadian tragis itu terjadi. Salah satu kenangan yang paling diingat adalah bagaimana Cupcake senang berdandan dan bermain dengan saudara-saudaranya.
Kepergiannya yang mendadak dan tragis meninggalkan luka mendalam bagi keluarga serta masyarakat Birmingham yang ikut merasakan kehilangan dan berduka atas nasibnya. Pemakaman Camille Cupcake diadakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 di Gereja New Beginning Christian Birmingham dengan kapasitas 700 pelayat. Petinya dihiasi bunga berwarna ungu dan merah muda, serta balon dan gambar artistik Camille dan cupcake berwarna-warni ditempatkan di samping peti putihnya. Dan akhirnya pada musim gugur tahun 2022, sidang atas Patrick Stallworth dan Derek Brown pun dilaksanakan. Pada bulan November tahun 2022, Brown dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan dalam pengadilan federal. Sementara pada bulan Maret tahun 2023, Stallworth dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas tuduhan penculikan federal. Setelah proses federal, keduanya dijadwalkan menghadapi sidang di Pengadilan Negara Bagian Alabama atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama. Patrick Stallworth dan Derek Irisa Brown telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas tuduhan penculikan federal terkait dengan kasus Camille Cupcake McKinney. Selain itu, mereka juga menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat pertama di Pengadilan Negara Bagian Alabama. Namun hingga saat ini, tanggal sidang untuk dakwaan tersebut telah ditunda tanpa batas waktu karena adanya proses banding federal yang sedang berlangsung. Dengan demikian, meskipun mereka telah menerima hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan penculikan di tingkat federal, proses hukum terkait dakwaan pembunuhan di Pengadilan Negara masih belum selesai. Namun pada bulan Februari tahun 2025, semua tanggal pengadilan untuk Brown ditunda karena banding federal yang sedang berlangsung. Dengan demikian, hingga Maret tahun 2025, sidang negara bagian Alabama atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama untuk Patrick Stallworth dan Derek Brown belum dilaksanakan, menunggu penyelesaian proses banding di tingkat federal. Kisah tragis Camille Cupcake McKinney meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, masyarakat Birmingham, dan semua yang mengikuti perjalanan kasus ini. Seorang gadis kecil yang penuh keceriaan, diculik dari pesta ulang tahun dan mengalami nasib yang seharusnya tidak pernah dialami oleh siapapun, apalagi seorang anak yang masih begitu polos. Kehilangan Cupcake membuka mata banyak orang akan pentingnya menjaga keselamatan anak-anak, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan keji. Masyarakat Birmingham tidak hanya meratapi kepergiannya, tetapi juga bersatu untuk mengenangnya melalui doa, peringatan tahunan, dan berbagai upaya mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Kini Cupcake telah kembali ke surga, jauh dari dunia yang kejam. Semoga kisahnya menjadi pengingat bahwa kejahatan seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi, dan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, cinta, dan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.